Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. subscriber Masjid Al Hasan yang kita cintai, para podcast mania, apalah itulah ya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah kita masih bisa bikin podcast ini bersama dengan Ustadz kita yang sudah tidak asing lagi di dunia maya dan di dunia nyata. Alhamdulillah sudah hadir di samping saya Ustadz Abu Hanifah. Dari Gimana tadi. kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah dari tadi hadirnya. Oh iya. Sudah hadir. Duluan Jadi- juga aneh. Oh gitu. Oh, iya. Ulah kita ditungguin ini. Oh, Bro. iya, Aduh, makanya. tadi dulu sama bini Ah. ada acara lah di rumah. Oh, gitu ya. Iya, jadi kita agak telatan dikit. Ah. Jadi kita mau lanjut lagi nih, Tat, pembahasan yang kemarin. Wasitiyah. Iya. Dia bawa kitabnya nih. Waduh, sampai Yang buluk. Insyaallah. tapi berfaedah ya kan. Insyaallah. Ya kita masih Ya. lanjut lagi. Jadi gimana, Tat? Kalau kemarin kita itu bahas apa sih? Kemarin kita bahas mujassimah. Mujassimah. Minum dulu. Oh iya, bismillah. Afwan nih airnya nggak berwarna nih. Nih lagi Lagi kering, corona. kan? Corona. Lagi kismin kita. Lagi ada warnanya. Nggak ada warnanya. Lagi pandemi putih aja dulu. Mudah-mudahan yang ya ini denger ini yang suka ngurusin podcast denger ini biar Nah, biar besok aspirasi berwarna kita lagi, didengar. Iya, hitam besok lagi. ada warnanya lagi ya, Kak. Oh, orang yang Baik, kita lanjut Nah, lagi. iya. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang mujassimah. Iya. Kenapa sok bisa ada tuduhan mujassimah terhadap Al-Sunnah? Nah, sekarang kita bahas lagi pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Al-Wasithiyah. Ya, beliau berkata, wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsah bainan nafi wal isbat. Nah, jadi kata Ibnu Taimiyah, Allah Subhanahu wa taala telah menghimpun, menggabungkan antara apa yang Allah sifati untuk dirinya dan apa yang Allah namakan dari nama-namanya untuk dirinya, antara penafian dan penetapan. Jadi nggak ada penafian semata. Justru di balik penafian ada penetapan. Penetapan sifat, misalkan Allah menafikan sifat lemah, misalkan itu untuk menetapkan sifat kudroh yang sempurna bagi Allah. Allah menafikan sifat mati dari Allah untuk menetapkan kesempurnaan sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak begitu. Ya, makanya para ulama menjelaskan hal ini bahwa penafian, penetapan sifat-sifat Allah tersebut itu ada yang global, ada yang bersifat rinci, ada yang mujmal, ada yang mufassal. Nah, kalau yang bersifat global dalam penafian, ya Allah dinafikan dari segala hal yang bertentangan dengan kesempurnaan sifat Allah. Nah, kalau yang rinci disebutkan dalam hadis, dalam ayat. Tapi ingat ya, dalam hadis, dalam ayat selalu dibalik penafian terhadap sebuah sifat yang celah, yang ada aib, yang ada sifat kurang, itu di balik itu pasti ada sifat penetapan untuk lawannya. Untuk lawannya. Misalkan secara perincian nih, Allah disucikan dari segala macam aib dan celah, sifat yang kurang. Dari sifat memiliki anak, sifat lemah, sifat apalagi punya istri, sifat punya tandingan, sifat jahal, sifat ajaz, sifat dolal. Nah, ini untuk menetapkan sifat jahal, tidak tahu, untuk menetapkan sifat ilmu bagi Allah yang sempurna. Jadi kalau orang dinafikan aja itu bukan celaan. Misalkan gini, nih Bang Ainur dipuji sama orang nih. Iya. Dipikir puji padahal ini celaan. Bang Ainur tidak seperti lutung kasarung. Bang Ainur tidak seperti gorila. Bang Ainur tidak seperti tidak. Itu bukan celaan. Bukan pujian. Celaan. Iya, ngeledek lah bahasanya. Ngeledek. Ya, harusnya tidak pelit tapi dermawan. Tidak buruk tapi tampan. Oh iya. Tidak khaif tapi berani. Berani. Ya, sangat. Hakikoh semua itu. Oke. Oh gitu ya? Iya. Oh, bukan majas ya? Kan. Makanya. Nah, Allah dinafikan pula dari sifat lupa. Misalkan. Tapi kita pernah apal nih ayat. Nah. Ada lupa-lupanya apa? tuh. Kita digini-gini juga apal. Oh iyalah. Mau dibacain? Bacain itu. Gini bunyinya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minum dulu. Biar nggak kesel. Biar pase.
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Nah, itu ujungnya doang saya hafal artinya. Mereka dilupakan oleh Allah. Ada lagi dalil yang lain. Banyak amat dalilnya. Kita gini-gini gak ngerti ya nggak? Ngerti ya. Mau denger? Oh, denger. Apa tadi? Panasullah gitu ya? Iya. Ada fa-nya ya? Ya. Fanasullaha Nasullaha fanasiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Nah, itu juga lupa juga artinya kan? Iya. Mereka melupakan Allah. Apa itu? Maka Allah melupakan mereka. Lupa dong. Itu tadi dibilang celah buat Tadi dibilang Allah dinafikan dari sifat lupa ya. Iya, itu celah buat apa? Kita beranggapan Allah punya lupa dong. Masa Allah lupa sih? Bagaimana itu? Tanggapan Ustadz, tanggapan Ustadz. Ini tanggapannya bukan tanggapan saya ya. Sampai tanggapan ulama. Oh iya. Saya kutip doang ini, ya. Para ulama menyatakan dalam bahasa Arab nisyan itu artinya lupa. Nisyan itu ada dua. Oh. Ya, kalau kita kan lupa, di kita jadi ada lupa dan melupakan. Gitu, ada lupa dan paling gampang lupa, misalnya lagi ngapalin nih, lupa matan. Matan apa mantan? Matan. Oh, matan. Tapi iya. paling susah melupakan Mantan. misalkan Oh, iya. lupa dan melupakan. Nah itu ya, dalam bahasa Indonesia beda tuh. Ya enggak? Beda-beda. Beda. Nah, dalam bahasa Arab juga an-nisyan fil lughah ala ma'nayain. Nisyan lupa dalam bahasa Arab itu ada dua makna. Yang pertama tarkul amr amdin. Pertama kita meninggalkan sesuatu hal karena sengaja. Kita sengaja kayak tadi melupakan. Karena kesel. Nah, saya lupakan. Nah, lupakanlah. Yang kedua, tarkul amr an ghaflatin. Meninggalkan suatu hal karena memang lalai. Nah, yang dinafikan dari Allah, sifat lupa dari Allah yang dinafikan, yang mana? Yang pertama Yang tadi. kedua. Yang kedua. Yang meninggalkan sesuatu hal karena sifat lalai. Kalau yang tadi Bang Ainur bacakan ayatnya, ya, nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Ini bukannya celah bagi Allah. Tidak. Ya, tidak celah, tetapi membalas. Bahwasanya mereka melupakan Allah, maka Allah pun membalas melupakan mereka. Jadi Ya, sengaja wakadzalika ya. al-yauma tunsa. Demikian pula pada hari ini kalian dilupakan. Kenapa? Karena mereka dahulu melupakan peringatan dari Allah. Maka pada hari kiamat mereka pun dilupakan oleh Allah. Ya. Nah, kalau yang karena ghaflah lalai itu yang sebagaimana di Al-Qur'an, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, janganlah Engkau azab kami, siksa kami, hukum kami jika kami lupa. Ya, di berbagai ayat ada lagi ayatnya, wa qila al-yauma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Maka pada hari ini dikatakan oleh Allah, pada hari ini ya, kami melupakan kalian sebagaimana kalian melupakan perjumpaan kalian hari ini di hari akhirat ini. Mereka melupakan perjumpaan dengan Allah di hari akhirat, maka Allah pun melupakan mereka. Tapi, gini, Tad, kalau ada yang bilang, ada nggak sih orang yang menafsirkan lupa itu dengan sifat yang lain, cuekin lah. Allah nyuekin mereka, bukan lupa malah. Ada nggak begitu? Nggak ada. Lupa ya lupa. Nggak boleh ini kan kaedah dalam menetapkan atau menafikan sifat-sifat dari Allah yang pertama tadi. Ya kita sesuai aja sama nas, lupakan aja. Nah, maksudnya kelompok yang suka takwil itu ada nggak takwil selain lupa? Itu? Ya, mereka tidak melupakan aja. Mereka ini kan dari sifat yang dinafikan, manfi. Mereka melupakan Allah, Allah melupakan mereka. Oh, ini berarti sifat salbiyah yang seperti ini. Kalau dalam mazhab Ahlussunnah tidak diisbat secara global, tidak dinafikan secara global. Jadi jangan kita langsung vonis Allah melupakan, Allah punya sifat melupakan. Tidak, sama kayak sifat makar. Ya,
Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairu al-makirin. Apa artinya? Mereka berbuat makar, maka Allah juga Sebaik-baik. Allah membalas makar mereka. Allah juga berbuat makar dan Allah sebaik-baik yang membalas makar. Apa kita bisa tetapkan sifat di antara sifat Allah ada al-makru, berbuat makar? Ada nggak? Enggak ada. Nah, tadi kan ada tuh. Iya. Wallahu khairul makirin. Iya. Nah, yang sifat yang kayak begini yaitu dirinci tafsil. Tidak ditetapkan secara global, tidak dinafikan secara global. Ditetapkan kapan ditetapkan? Untuk membalas makar orang-orang kafir. Ya, kalau enggak itu, ya sudah kita nafikan. Sama kayak sifat melupakan. Ya, sifat melupakan. Kapan Allah melupakan makhluk? Ketika membalas makhluk yang melupakan Allah, melupakan hari akhirat, melupakan perjumpaan dengan Allah di akhirat. Baru Allah melupakan. Gitu. Jadi nggak selamanya. Nah, ini diantara sifat-sifat salbiah yang seperti ini tidak ditetapkan secara totalitas, tidak dinafikan secara totalitas. Dilihat dulu per kasusnya apa. Kayak gitu. Lagi nih, Tat. Nih. Nah, Ada yang kedua. Cuman yang ini dalilnya bukan dari Quran nih. Kalau tadi dari Quran nih. Ini dalilnya dari mana ya? Dari legendaris apa ya, pop Indonesia. pop Indonesia. Iya, zaman kita masih kecil dulu. Kalau antum mah udah gede dari Anak dulu. aja. Beda tipis kita. Oh, beda tipis ya. Iyalah. Pernah denger lirik begini gak? Mungkin Tuhan telah bosan. Wow, Tuhan bosan mendengar sikap kita. Tuhan bosan mendengar sikap kita. Itu apaan tuh? Itu Mang Ebit. Emang Nah, pop itu? Ah, Itu mah genrenya bukan pop itu apa mah. dong? Lagu emak-emak lah itulah. Beatle. Ya, nggak tahu deh. Nah, itu dia dapat dalil dari mana itu? Allah Apa? bosan. Mungkin Allah Telah bosan melihat sikap kita. Itu juga ya, kita nafikan Hah? sifat dari Allah, sifat-sifat yang seperti itu mesti pakai dalil. Antum mengatakan begini, Allah yang maha menolong saya. Ada nggak nama Allah kayak gitu? Nggak ada. Allah yang tidak menelantarkan saya. Ada nggak nama Allah seperti itu? Ada. Tapi boleh nggak dikatakan? Boleh seperti ini apabila pertama tidak bertentangan dengan sifat nama-nama Allah yang telah ada. Ya, yang telah ada. Yang kedua, tidak menunjukkan ke arah sifat yang tercela atau nama-nama yang tercela. Nah, kalau dikatakan mungkin Tuhan telah bosan. Memangnya Allah punya sifat malal bosan? Hah? Yang seperti ini nggak bisa kita katakan demikian. Tapi maknanya mungkin bener gini. Kok jadi nafsirin lagu ya? Iya. Intinya kita tinggalkan aja Oh, seperti gitu, itu. ya. Yang seperti itu keliru. Keliru, Kalau ya? dikatakan Allah telah bosan, nggak ada dalil Allah bosan terhadap si hamba, nggak ada, Enggak ada ya. nggak ada kayak gitu. Si Itu, Mang Ebit. itu keliru lah dia. Keliru ya. Dia Mungkin kan maknanya bener. Gara-gara manusia ini membuat kerusakan di muka bumi, jadi Allahnya bosen gitu. Ya, Tetap salah ya. bersalah Oh, iya, seperti iya. itu. Oke deh. Nanti insya Allah kita lanjutin lagi deh. Asik nih pembahasannya. Makin kesini ya enggak? Ya, insya Allah kita lanjut lagi. Makasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.